Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kita akan terus bahas soal Babe Haikal. Ya, dia ini semenjak ada konflik antara I dan P ini, dia jadi mendadak jadi ahli sejarah, mendadak jadi orang yang paling tahu segalanya tentang perpolitikan juga. Duh, heran. Padahal apa yang diomongin sebenarnya ngarang cocok mologi nih orang ini gitu. Nah, kita dengar videonya, kita akan bahas. Tapi pertanyaan saya, kenapa saat ini negara Arab tidak bersatu juga? Kalau nanya boleh kan, Be? Boleh, tapi nggak jawab juga boleh ya. Gini deh. Pertanyaan saya salah nggak gitu dulu deh. Nanti saya disalahin nih. Nanti gue juga ada sesuatu yang harus diklarifikasi. Ntar orang pasti bakal, wah itu kan menurut lo gitu ya. Bentar, soal agama pertama tadi ya. Iya. Nanti kita ulas lagi sedikit. Cuman gini, mereka main mata dengan Israel karena mereka Israel dengan sangat mudah membongkar semua aib-aibnya, sehingga mereka sangat takut. Israel dengan sangat mudah membuat kekacauan di dalam negaranya karena setiap orang-orang kaya raya itu, emir-emir itu, raja-raja itu, banyak sekali keburukan-keburukan yang dipegang oleh mereka. Dari mana informasi itu? Apakah tebak-tebakan? Salah satu kemungkinan iya. Kan pernah dirilis, anak raja titik-titik sama perempuan, sama narkoba, sama mabuk di Amerika dengan video-video yang vulgar, kan masih ada. Itu akan menimbulkan kekacauan dalam negeri. Itu satu yang ditakutin. Tapi pertanyaan saya, kenapa saat ini negara Arab tidak? Ya, di situ dia mengatakan kenapa kok negara-negara itu nggak mantuin gitu. Tapi jawabannya ini sebenarnya karang-karangan aja. Seandainya dia nggak tahu, harusnya dia kan nggak ngomong gitu kan, daripada bikin malu. Sama kayak kemarin yang uang koin itu dibilang uangnya dari negara P kan, padahal itu ibunya kan kayak gitu kan. Sebenarnya kan dia nggak tahu, cuman ya berhubung mata pencariannya kan dipanggil jadi narasumber dapat duit kan, jadi ya memang harus ngomong kayak gitu, cocok mologi aja, terutama di bagian ini. Sekarang kalau dibilang kan takut gara-gara aibnya dibongkar. Oke ya. Takut gara-gara aibnya dibongkar. Itu contoh satunya. Dan tidak mau nanti ketika ikut campur kemudian aibnya dibongkar jadi kegaduhan dalam negeri. Kalau itu rahasia yang benar-benar parah, rahasia yang benar-benar dijaga, kenapa bisa ini si Haikal ini tahu tentang rahasia itu? Tahu dari mana? Kan itu dipegang. Kalau Haikal sudah tahu, pasti dia tahu dari media, bener gak? Makanya dia bilang kan, pernah tuh kan anaknya terbongkar katanya berkaitan dengan perempuan, berkaitan dengan narkoba katanya. Lah, media sosial aja udah tahu. Nah ngapain lagi mereka takut? Kalau cuman gara-gara dibongkar barang itu, bener gak? Ya ini jelas ini cocok mologi karangannya si Haikal, karena ditanya sempat bingung kan. Diem lama, nggak tahu jawabannya, dan kemudian ujung-ujungnya ke situ dia sendiri yang bongkar aib dari pimpinannya kan harusnya kan. Nah inilah yang membuat dia sebenarnya terlalu banyak ngarang dan cocok mologinya. Kita coba cek komentar-komentarnya ya. Ketahuan bukan fakta yang dia sampaikan, tapi adalah opini dia sendiri. Nah, opininya sendiri. Terus mana lagi nih? Ini Haikal kalau nggak tahu apa-apa jangan asal ngomong gitu kan. Ini lagi Sumi ya. Otak ngarang si Haikal nggak nyambung. Ini yang lebih mantap lagi nih komentarnya. Saya tinggal di Arab Emirates selama 13 tahun. Secara umum Arab countries kurang setuju dengan Hamas dan kawan-kawan. Sekarang ini hampir semua negara Arab countries buka hubungan politik diplomatik dengan Israel supaya bisa melalui jalan dialog bukan perang, di mana rakyat kedua belah pihak akan menjadi korban. Negara Arab countries tidak mau itu.
Jadi memang karena nggak mau perang sebenarnya. Itu salah satu alasan yang diungkap netizen. Netizen aja tahu kok. Netizen itu tahu kalau sebenarnya yang dijaga adalah bangsanya sendiri, rakyatnya sendiri. Jangan sampai ikut campur kemudian habis. Negaranya sendiri habis gara-gara dapat serang. Ya kan selesai sudah kan. Nah, apakah benar itu gara-gara takut ketahuan aibnya mereka sehingga mereka tidak membantu? Dalam berita justru disampaikan seperti ini. Kita lihat ya. 6 negara tersebut adalah Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Saat ini Arab juga dalam tahap perundingan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Nah, jadi justru mereka ini menjalin hubungan yang baik dengan Israel. Dalam pertemuan Liga Arab di Kairo, Mesir pada 11 Oktober 2023, Menteri Luar Negeri negara-negara Arab mengutuk pembunuhan dan penargetan warga sipil yang dilakukan dua belah pihak, Israel dan Hamas. Jadi sebenarnya ini mereka tidak mau membantu karena bagi mereka peperangan itu ya justru melukai banyak orang. Dua belah pihak ada yang menjadi korban dan terluka. Jadi inilah yang sebenarnya alasan mendasar supaya mereka tidak masuk dan ikut campur. Bukan karena aib tadi. Aib disembunyikan untuk apa? Toh media juga publikasikan. Bener gak? Kita lanjut ya. Dikatakan tadi bagaimana Indonesia itu bukan mengecam. Indonesia harusnya berpihak ya kepada P, bukan pada I. Tapi sebenarnya ini bukan hal yang benar ya. Indonesia ini kan sebenarnya tidak memihak kemana-mana. Harusnya dan sebenarnya gitu loh. Ini ya coba ya dalam Indonesia dilema tentukan sikap dalam konflik Israel dan Palestina. Indonesia sendiri dalam konflik begitu. Kita terjebak di tengah-tengah. Jadi sebenarnya agak susah bagi Indonesia untuk bersikap. Ini bukan masalah kita mau memihak siapa, tapi kita juga punya otoritas keamanan nasional dan itu yang harus kita jaga. Karena kalau memihak dan terus membantu, wah itu nanti pertahanan kita jebol dan negara Israel menyerang, habis kita. Selesai kita. Benar nggak? Nah inilah yang terjadi. Makanya kenapa tidak memihak apapun. Dan memang seharusnya seperti itu. Kalau ditanya orang Kristen mihak mana? Israel atau Palestina? Loh. Orang Kristen kan memihak kepada perdamaian. Orang Kristen memihak kepada kasih. Jadi apakah memihak Palestina? Enggak. Apakah memihak Israel? Ya enggak. Kedua belah pihak ini harus berhenti. Toh sebenarnya yang diperangi Israel kan bukan Palestinanya, tapi Hamas kan. Tapi bagi saya pembunuhan terhadap orang lain itu jelas tetap keliru. Berhenti. Kedua belah pihak ini memang benar-benar harus berhenti. Tapi saya percaya nggak semudah saya ngomong berhenti kemudian mereka pas berhenti. Ada alasan yang mungkin dijaga lebih daripada itu. Yang jelas, apapun yang terjadi, sebagai orang Kristen kita harus tetap memihak kepada kasih dan keadilan dan damai sejahtera. Tapi bagi Haikal Hasan ini, saya berpesan, kalau nggak tahu jangan ngarang. Yang pertama, kemudian kamu bongkar sendiri ya aib-aibnya pimpinan-pimpinanmu sebenarnya, dari mana asalmu kan. Wah bahaya ini. Kalau nggak tahu mending nggak usah ngomong deh. Oke. Terima kasih, itu saja Luis Prasetyo di sini. God be with you all.